Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan juga karunia pada kita semua hingga saat ini Jumat malam ba'dal maghrib kita melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lughah Arabiyah, yakni ilmu nahwu, dengan membaca buku Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Nah, melanjutkan pertemuan yang lalu, kita masih pada bab al-awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Apa artinya? Bab tentang amil-amil yang memasuki pada mubtada dan khabar. Nah, jadi ada amil, ada faktor yang masuk kepada mubtada dan khabar sehingga nanti berpengaruh, memberikan pengaruh. Nah, maka sekali lagi kita ulang-ulang terus, ketika kita memasuki awamil yang masuk kepada mubtada khabar, tentunya kita harus benar-benar sudah memahami dan menguasai tentang apa itu mubtada dan khabar. Nah, apa itu mubtada? Ya, ismul marfu al-ari anil awamilil lafziyah. Isim yang dibaca rafa, yang dirafa'kan, yang dia itu kosong dari amil-amil lafziyah. Nah, itu mubtada, dia kosong dari amil lafziyah, sehingga nanti ketika mubtada ini kemasukan al-awamilid dakhilati alal mubtada, nanti namanya berubah. Namanya berubah, bukan mubtada lagi, karena dia kemasukan amil lafziyah. Ya. Namanya berubah menjadi isimnya, ya, isimnya kana atau isimnya inna. Dan nanti ada yang bisa berubah menjadi maf'ul bih. Nanti akan kita jelaskan. Adapun khabar, apa itu khabar? Ya, isim yang dirafa'kan, yang mubtada itu disandarkan kepadanya. Jadi dia disandari mubtada, pasangan daripada mubtada. Itu sudah segandeng, serangkai, tidak mungkin bisa lepas. Ada mubtada, pasti ada khobar. Jadi ketika kita menemukan atau menentukan pada suatu kalimat, oh ini mubtada, maka kita punya kewajiban harus tahu khobarnya. Oh ini ada mubtada, pasti ada khobarnya. Nah, kemudian amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar ada berapa macam? Ada tiga macam. Wahiyya salah satu asya. Apa saja itu? Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, wa dhanantu wa akhawatuha. Jadi kana, inna, dan dhanna, nah, serta saudari-saudari mereka. Ya, masing-masing punya saudari-saudari. Nah, untuk yang kana itu kita sudah selesai. Nah, kana itu sendiri, kalau kita ditanya dia itu kategori
kata apa? Maka jawabannya kana itu fiil. Ya, kana itu fiil. Nah, lebih tepatnya nanti ketika mengi'rab kana itu fiil nakis. Fiil nakis. Ya, nanti akan ada penjelasan tentang apa itu nakis. Yang penting kita tahu dulu kana itu kategori dia fiil. Nah, dia memasuki mubtada dan khobar. Apa amalannya? Merofakkan isim, menasabkan khobar. Merofakkan isim, menasabkan khobar. Rofa, nasab, urutannya itu rofa, nasab. Dia masuk ke mubtada khobar. Yang tadinya mubtada khobar itu rofa, kan itu mubtada khobar rofa, kemasukan kana maka menjadi rofa, nasab. Ya, rofa, nasab. Ada kana maka menjadi rofa, nasab. Ya, yang rofa ini namanya berubah. Jangan mubtada lagi, namanya isimnya kana. Isimnya kana, dia rofa. Adapun khobarnya kana, dia nasab. Dia nasab. Nah, itu amalannya. Saudari-saudarinya ada berapa kemarin? Ada? Berapa? Ada yang hitung? Kita hitung ya. Kana 1. Kemudian amsa, asbaha, adha, dolla. Kemudian ba'da, sara, laisa, mazala, manfakka, ma fatiha, ma bariha, ma dama. Totalnya semua 13, berarti kana saudaranya ada 12. Kalau sama kananya 13. Dengan ketentuannya masing-masing ya. Silakan dimurojaah lagi. Kita lanjut aja di halaman 14 dari matan al-jurmiyah ini. Kita baca perkataan penulis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wala'alla. Taqulu inna zaidan qaimun, walaita amron syakhisun, wa ma ashbaha dzalika. Wa ma'na inna wa anna litaukidi, walakinna lil istidraki, wa ka'anna litashbihi, walaita litamanni, wala'alla litarajji wa tawaqqu'i. Itu harokatnya kurang jelas ya. Itu yang betul tawaqqu'i, litarajji wa tawaqqu'i. Qafnya ada tasydid, harokatnya dhammah. Tawaqqu'i. Terjemahannya, wa amma, dan adapun inna dan saudari-saudarinya, fa innaha, maka sesungguhnya mereka itu
ha, dhamir ha aslinya apa? Hiya. Hiya. Ya, ha itu aslinya hiya. Hiya itu terjemahnya apa? Dia satu perempuan kan aslinya. Nah, namun dalam penggunaannya inna wa akhawatiha itu kan banyak kan. Inna dan saudara-saudaranya banyak. Nah, jamak seperti itu bisa dihukumi dengan mufrad muannas. Ya, mufrad muannas. Makanya diganti dengan dhamir ha. Tidak perlu menggunakan fa innahunna, enggak perlu gitu. Nah, enggak perlu fa innahunna tapi fa innaha. Maka sesungguhnya dia itu maksudnya mereka, inna dan saudara-saudarinya itu tansibul isma, menasabkan isim, wa tarfa'ul khabara, dan merofakkan khobar. Tansibu itu fi'il mudhari', nasaba yansibu, yansibu yansibani yansibuna tansibu. Lah tansibu ini kan failnya hiya, dia. Nah, jadi dia itu menasabkan al isma, dia dibaca mansub, dibaca fathah karena maf'ul bih, menasabkan isim. Wa tarfa'ul khabara sama ya, fi'il mudhari' merofakkan al khabara sebagai maf'ul bih, merofakkan khabar. Nah, ini lawan daripada kana. Kalau kana tadi apa? Kana rofa nasab. Nah, kalau inna nasab rofa. Jadi isimnya inna dia nasab, khabarnya inna dia rofa. Wahia, dan dia saudari-saudarinya inna itu, nah, atau dan dia semua itu, inna dan saudari-saudarinya itu adalah inna, kemudian anna. Nah, cuman beda peletakan hamzah. Yang inna hamzahnya di bawah, anna hamzahnya di atas, berharokat fathah. Kemudian lakinna, kalau secara terjemahan inna itu sering diterjemahkan dengan sesungguhnya. Anna juga bisa sesungguhnya, namun kadang lebih enak didengar bahwasannya. Bahwasannya. Inna sesungguhnya, anna bahwasannya. Tapi maknanya atau faedahnya sama. Faedahnya itu memberikan taukid, nanti disebutkan itu. Taukid itu artinya penguatan makna. Sungguh-sungguh itu. Bahwasannya atau sesungguhnya sama aja. Kemudian lakinna artinya tetapi, kemudian ada penekanan juga, tetapi sesungguhnya. Itu sama seperti lakin yang huruf ataf, namun nunnya ditaukidkan. Nah, kalau lakin huruf ataf itu nunnya sukun biasa, itu huruf ataf. Tapi kalau lakinna di tasdid, maka dia ditaukidkan. Cuman terjemahannya sama, yaitu tetapi. Kemudian ka'anna itu aslinya dari kata ka, huruf jer. Ka, apa arti ka? Seperti, misli. Ya, mislu, seperti. Berarti ka'anna itu terjemahannya seperti atau seolah-olah seperti. Seperti atau seolah-olah seperti. Kemudian laita. Nah, laita itu tamani nanti artinya pengandaian. Pengandaian, andai-andai, mengandaikan. Pengandaian ya. Kemudian la'alla itu artinya harapan. Sering diartikan semoga. Sering diterjemahkan dengan terjemahan semoga. Kalau laita itu andaikan. Kalau la'alla semoga. Takulu, kamu katakan, ini contohnya, inna zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid
adalah orang yang berdiri. Sesungguhnya Zaid adalah orang yang berdiri. Walaita amron syakhisun, dan andai, andaikan atau andai Amr itu adalah orang yang syakhisun, itu menampakkan diri, seorang yang menampakkan dirinya. Wa ma asbaha dzalika, dan apa saja yang seperti itu, atau dan semisalnya dan sebagainya. Wa makna inna wa anna litaukidi. Nah, ini maknanya. Makna inna dan anna itu untuk memberikan penguatan makna, taukid. Taukid itu penguatan makna, penegas. Maka kita terjemahkan tadi sesungguhnya atau sungguh-sungguh. Kemudian walakinna lil istidrak. Lakin itu untuk istidrak, itu mempertentangkan. Mempertentangkan itu membandingkan kata yang sebelumnya, kemudian dibalik maknanya atau dipertentangkan dengan kata setelah lakinna. Makanya sering terjemahnya apa? Tetapi. Tetapi. Kemudian wa ka'anna litasbih, dan ka'anna itu untuk tasbih, penyerupaan, menyerupakan. Kemudian laita litamanni, tamanni itu berangan-angan. Laita untuk angan-angan, makanya terjemahnya andaikan. Seperti dalam ayat ya laitani, ya, laitani kuntu turaba. Seandainya aku, itu dulunya hanyalah debu, turaba atau tanah. Kemudian kata la'alla litarajji wa tawaqqu'i. La'alla itu untuk makna tarajji, berharap. Tarajji itu harapan baik, tawaqqu' itu harapan terhindar dari keburukan, agar tidak terjatuh pada suatu keburukan. Itu tawaqqu'. Kalau tarajji itu berharap agar mendapatkan kebaikan. Intinya sama, tarajji dan tawaqquh itu sama-sama harapan. Sehingga sering diterjemahkan la'ala itu semoga, semoga. Nah, kalau sekedar terjemahkan seperti itu bisa difahami enggak? Dari penjelasan kemarin seperti kana, bisa difahami? Nah, kita lihat contohnya ya. Jadi misalkan di situ tadinya mubtada khobar itu adalah Zaid, Zaidun qaimun. Nah, pelajaran kemarin ketika kemasukan kana. Nah, kalau dikasih kana maka menjadi kana Zaidun qaiman. Nah, ini kalau kana. Nah, kalau inna maka Zaidan. Ya, dikasih alif tambahan ketika fathah tanwin. Inna Zaidan qaimun. Nah, ini asalnya dia mubtada. Ini dia khobar, rofa. Nah, kemudian ini kana, maka ini namanya isimnya kana, nasab. Nah, ini khobarnya kana, mansub. Ini isimnya kana. Nah, sekarang yang inna, nah, maka ini menjadi
Isimnya inna. Nah, isimnya inna mansub. Ini namanya ya khobarnya inna, ya marfu. Rafa. Bisa difahami contoh seperti ini? Jadi kemarin kana, sekarang inna. Nah, ini misalkan dijadikan musanna. Kita latihan aja ya. Kita jadikan musanna. Kita ambil contoh, misalkan kita kasih contoh mufradnya. At-talibu mustahidun. Nah, at-talibu mustahidun. Jadikan musanna. Ya. Jadi musanna menjadi talibani mujtahidani. Nah. Paham? Ini musanna ya. Artinya apa? At-talibani mustahidani. Dua murid itu adalah dua orang yang sungguh-sungguh, dua orang yang rajin. Nah, kita kasih kana. Nah, ini perhatikan. Ini isim musanna. Kita kasih kana atau apa? Talibani. Terus ini mujtahidaini. Mujtahidaini. Jadi ini rofa-rofanya pakai alif. Alif. Ini rofa-rofa karena isim musanna. Paham enggak? Rofa dengan rofanya musanna dengan alif, atau alif itu sebagai tanda rofa untuk musanna. Bahasa juruminya kan gitu. Di alif itu tanda untuk rofa musanna. Nah, ketika ini rofa kemasukan kana, maka menjadi rofa nasab. Nah, musanna nasabnya dengan ya. Makanya di sini kana talibani mustahidaini. Nah, kalau dikasih inna maka di sini talibaini atau libaini. Terus ini mustahidani. Inna talibaini mustahidani. Nah, ini musanna. Jadi pahami? Ada yang belum paham? Ya, gimana Pak? Yang bawah. Yang ini paham? Nah, ini kan Zaidun qaimun. Zaidun mufrad. Tahu isi mufrad? Maknanya satu. Ya, tunggal. Qaimun tunggal, mufrad juga. Sama seperti ini, at-talibun mustahidun. At-talibu mustahidun. Mufrad. Paham ya? Nah, ini dijadikan musanna. At-talibu musananya at-talibani. Al-mustahidani. Ini biasa, ini susunan mubtada khobar. Ini belum kemasukan kana dan ina, belum kemasukan. Maka ini rofa. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kemasukan kana. Kalau kita geser ke sini lagi, murajaah dulu. Kana Zaidun qaiman. Jadi setelah kana rofa nasab. Ya kan? Zaidun rofa, dia isimnya kana. Qaiman nasab karena dia khobarnya kana. Sampai sini paham? Nah, kita pindah ke sini. At-talibani mustahidani mubtada khobar, kemasukan kana. Kana at-talibani rafa'an. Nah, kemudian mujtahidani menjadi khobarnya kana, maka menjadi nasab. Mujtahidaini.
Nah, bedanya apa? Bedanya ini nasabnya karena ini musanna. Kalau musanna rofa dengan alif, nasab dengan ya. Nah, ini harus dihafal dulu. Jadi murojaah lagi tanda i'rab. Alamatul i'rabnya diingat-ingat. Jadi i'rabnya misalkan alamat i'rab ya mufrad. Jadi harus hafal. Nah, misalkan kita ambil sini. Al mufrad. Nah, contohnya talibun. Nah, ini rofa. Kemudian nasabnya menjadi taliban. Kemudian jarnya menjadi talibin. Nah, jadi ini ada rofa, nasab, khafat ya di situ. Khafat. Nah, ini kita harus hafal, bikin tabel kayak ini. Kemudian setelah mufrad apa? Musanna. Al musanna. Nah, musanna contohnya talibani. Nah, ketika nasab menjadi talibaini. Ketika khafat menjadi sama talibaini. Nah, jadi harus paham ini dulu. Rafa'nya seperti ini, nasabnya gini, khafatnya gini. Paham Pak nggih? Nah, ini kemasukan ke situ. Nah, ini nasab. Nasab kan di sini. Nah, kemudian kita ke sini dulu ya. Jamak misalkan contohnya. Jamak Zakar Salim. Habis. Ini juga mau habis ini. Jamak mudzakkar itu aja ya. Jamak mudzakkar salim. Talibun jadi talibuna. Nah, ketika nasab talibina. Talibina. Ketika khafat talibina. Nah, ini jamak mudzakkar salim. Paham untuk ini? Nah, kita masukkan ke contoh situ. Para murid adalah orang-orang yang rajin, maka jamak mudzakkar salim. Nah, maka menjadi licin mungkin ya ini papannya. Hah? Habis atau papannya yang licin? Kering ya? At-talibuna. Nah, at-talibuna mujtahiduna. Gak enak ini tulis. Nah, at-talibuna mujtahiduna. Nah, ini kondisi mubtada khobar, maka dia rofa. Dia rofa, mubtada khobar. Nah, dikasih kana talibuna mujtahidina.
Rafa nasab. Nah ini nasabnya kan ini pakai apa? Ya nun, pakainya ya nun. Ini contohnya mustahidina misalnya itu. Ketika kemasukan inna talibina mustahiduna. At-talibuna mustahiduna, kana at-talibuna mustahidina, inna at-talibina mustahiduna. Sudah mulai paham? Insyaallah. Nah, jadi antum harus tahu jenis-jenis isim. Nah, sekarang asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Kita kasih contoh asmaul khamsah. Apa contohnya asmaul khamsah? Abu. Nah. Abuka pedagang misalkan. Tajirun. Nah, kasih kana, maka menjadi kana abuka. Ya. Tajiron. Ya. Kasih inna. Nah, apa asmaul khamsah nasabnya apa? Abaka. Jangan wau ya ini seperti ini tadi. Ini apa? Setelah wau ini jadi ya, bukan. Ini abaka. Abaka tajirun. Nah, ini asmaul khamsah. Abuka tajirun, kana abuka tajirun, inna abaka tajirun. Kemudian yang belum apa? Jamak muannats salim. Jamak muannats salim berarti para pelajar perempuan. At-talibat, talibatu, at-talibatu mustahidatun. Mustahidatun. Rafa. Kasih kana. Nah, karena ini perempuan, tambah tak tanis sakinah. Kanat. Nah, kanat at-talibatu. Nah, ini dibantu karena ini alif lam sukun ganti kasih kasrah. Kanatit talibatu. Kemudian mustahidatin, tidak ada mustahidatan, tidak ada ya. Nah, sama mana salim. Jadi mustahidatin. Nah, jadi di sini. Kemudian kalau inna ini perempuan, kasih tak enggak ini? Enggak usah kasih tak. Karena inna tadi kategorinya apa? Dia huruf. Kalau kana itu fiil. Jadi karena kana fiil, maka fiil itu jenisnya harus sama dengan fa'ilnya gitu. Tapi jumlahnya tidak harus sama. Bagaimana pelajaran fiil fa'il kan sudah. Fa'il sudah ya. Nah, fiil fa'il kan yang sama harus jenisnya sama. Kalau laki-laki kana laki-laki, tapi kalau perempuan kasih tak tanis sakinah menjadi kanat. Tapi kalau inna itu huruf tidak perlu ada tambahan seperti itu. Nah, inna atau apa ini? Atau
Ti, jangan kasih tanwin. Kenapa tidak kasih tanwin? Ada alif lam. Inna thalibati ya. Mustahidatun sama seperti ini. Inna thalibati mustahidatun. Nah, jadi ini untuk yang jamak muannas di sini. Jadi untuk merojaah ya. Jamak muannas contohnya thalibatun, kemudian thalibatin, sama ini juga thalibatin. Ya, tin. Kalau untuk jamak muannas itu. Kalau asmaul khamsah asma khamsah maka dia abuka menjadi abaka, kalau jar abika. Ya, wawu, alif, ya. Itu asmaul khamsah. Nah, kalau jamak taksir sama seperti isim mufrad. Jamak taksir sama seperti isim mufrad. Yaitu misalkan contohnya at-tullabu. Jadi tullabu sama seperti isim mufrad. Nah, udah insyaallah cukup. Ada pertanyaan? Ini masih mudah ya. Contohnya masih mudah. Ketika mubtada khobarnya, terutama khobarnya itu dia mufrad. Ketika khobarnya mufrad. Karena kalau nanti khobarnya ghairu mufrad tidak langsung berubah. Tapi khobar yang ghairu mufrad itu sesuai keadaannya, dia ghairu mufrad seperti apa, baru sejumlah kalimatnya itu dia ditakdirkan fi mahalli dalam kedudukannya, sesuai dengan kedudukannya, khobarnya kana atau khobarnya inna. Nanti insyaallah untuk yang seperti itu di pelajaran lanjutan aja insyaallah. Untuk yang ajrumiyah kita kasih contoh yang mudah-mudah dulu. Tamam, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Insyaallah paham Pak, sesuai dengan jenisnya. Jadi ingat ini, jenis ini jangan lupa. Ya, jenis ini jangan lupa sehingga mempengaruhi apa? Alamatnya. Nah, mempengaruhi tanda akhirannya itu apa? Pengaruh itu. Kalau hanya sekedar lihat contohnya ini, kita nggak merojah ini, nanti bingung, nanti ketemunya yo sing gampang contohnya kita kayak gitu. Taunya yo inna zaidan qaimun. Nah, nanti kalau dijadikan musanna, jadikan jamak nanti bingung. Makanya perlu kita sampaikan di sini sambil murojaah alamatul i'rab. Alhamdulillah, cukup dulu ya sampai sini dulu. Naktafi bihadzal qadar, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.